Pada kali ini saya akan membawakan tentang perkembangan feminisme dari era Kartini hingga sekarang. Nah, feminisme itu apa sih? Walaupun pasti udah banyak yang tahu apa itu feminisme. Jadi, feminisme adalah sebuah ideologi atau pemikiran yang mengkhususkan atau memperjuangkan tentang gender equality atau kesetaraan gender. Yang dimana pasti kita tahu tentang pemikiran patriarki. Nah, patriarki itu kayak pikiran di mana laki-laki itu lebih superior atau lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Di mana hak-hak perempuan itu ditindas. Nah, di dalam feminisme ini menentang keras adanya patriarki. Jadi, feminisme ini menyuarakan tentang kesetaraan gender di mana perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Jadi, itu. Nah, selanjutnya ini adalah perbandingan antara feminisme pada masa Kartini, pada perjuangan Kartini, dan feminisme pada masa sekarang nih. Nah, kalau di masa Kartini itu lebih spesifik, lebih ke satu arah, nah, lebih ke pendidikan. Karena pendidikan di sana tuh kayak kurang banget. Karena di sana juga masih dalam masa penjajahan, yang dimana kayak masyarakat Indonesia tuh butuh banget pendidikan gitu. Nah, pada masa Kartini ini, pendidikan diperjuangkan untuk perempuan agar perempuan mendapatkan pendidikan yang selayaknya, nggak laki-laki doang. Karena di sana tuh perempuan yang mendapatkan pendidikan itu sangat susah dan ya sampai baca tulis, sekedar baca tulis saja itu kurang di masa itu untuk perempuan. Jadi banyak banget perempuan yang buta huruf ataupun yang lain-lainnya seperti itu. Dan itu dari Kartini sendiri memperjuangkan pendidikan untuk perempuan sehingga perempuan dapat menempuh pendidikan untuk dan mencari ilmu-ilmu yang diperlukan sehingga menjadi aset bangsa yang pastinya perjuangan dari Ibu Kartini ini sangat berbuah hasil hingga sekarang. Jadi sampai sekarang nggak ada yang namanya pendidikan itu mandang gender. Kalau misalkan mau masuk SMA, mau masuk SD, mau masuk SMP itu diprioritaskannya laki-laki itu udah jarang banget gitu di masa sekarang. Nah, tidak adanya perjuangan dari ibu ini. Nah, kalau masa sekarang ini yang diperjuangkan itu lebih kompleks atau lebih luas daripada pendidikan. Jadi di masa sekarang itu untuk memperjuangkan pendidikan seperti yang tadi saya sebutkan ya, di pendidikan itu udah apa ya, diperjuangkan itu udah nggak harus memburu-buru seperti sebelumnya karena emang sudah mulai dilonggarkan gitu untuk mendapatkan pendidikan perempuan. Oke, maksudnya kesetaraan gender di dalam bidang pendidikan itu udah ada lah ya, udah nggak lebih membeda-bedakan. Jadi sekarang tuh lebih ke sama seperti sebelumnya. Cuman karena sebelumnya itu lebih memikirkan kayak pendidikan aja nggak dapet, apalagi yang lainnya. Nah, yang lainnya itu yang diperjuangkan pada masa sekarang. Seperti di sosial, di karir, ekonomi, ada juga nggak di politik nih. Nah, selanjutnya berikut adalah poin-poin yang menjadi perbedaan. Nah, di sini ada pendidikan, ekonomi, karir, atau ekonomi atau karir, ada sosial, bahkan ada politik. Jadi di sini saya akan membicarakan tentang perbedaan dan perbandingannya. Nah, kalau perbedaannya itu pada masa Kartini, pendidikan emang lebih diperjuangkan dan belum kelihatan adanya kesetaraan gender, belum ada bau-bau feminismenya itu masih sedikit banget, makanya itu lebih diperjuangkan lagi pada masa pendidikan, pada masa Kartini di bidang pendidikan tersebut. Nah, kalau di masa sekarang karena sudah adanya perjuangan dari Ibu Kartini, itu pendidikan sudah lebih maju dengan kata-kata kesetaraan gender. Nah, selanjutnya ada di bidang ekonomi atau karir. Nah, kalau di bidang ekonomi atau karir dulu tuh buru apa ya? Buru-buru ngomongin ekonomi atau karir, pendidikan aja nggak dapet, gimana kita bisa menempuh ekonomi atau karir di sana gitu kan. Paling kalau dulu tuh ya mentok-mentok bantu eh, itu pembantu ibu rumah tangga ya seperti itu aja. Nah, kalau sekarang kan ekonomi yang dicapai untuk perempuan itu udah apa ya, udah kompleks, udah lebih luas gitu kan. Nggak cuman ya itu jadi pembantu atau apa. Nah, itu kayak kita udah bisa kerja di perusahaan-perusahaan besar. Kerja kayak pengaplikasiannya ya emang lebih mudah. Cuman yang masih diperjuangkan dalam ekonomi dan karir ini di feminisme sekarang itu masih adanya perbedaan gaji, pemberian gaji. Itu pemberian gaji sekarang tuh masih ada aja oknum-oknum perusahaan yang memberikan gaji perempuan itu lebih kecil daripada laki-laki. Nah, contohnya kayak selain itu juga, nah kalau dari perempuannya itu masih memerlukan pendapatan. Misalkan perempuannya itu kerja dan dia sebagai kepala rumah tangga atau kepala keluarga di mana dia harus menghidupi eh, apa keluarganya. Itu pasti akan sangat memberatkan wanita tersebut karena pesangon yang nggak dihitung lah pada saat cuti hamil tersebut. Jadi kayak ya mendapatkan pendapatan dari mana lagi? Seharusnya itu diberikan lagi keringanan untuk perempuan pada masa kayak cuti melahirkan atau cuti hamil atau yang lainnya
agar apa ya, ya diberikan akses yang lebih mudah lah, dibukakan jalan lagi. Nah, selanjutnya itu ada di aspek sosial. Kalau di aspek sosial dulu tuh ya masih sama sebenarnya ya seperti sekarang, karena yang menjadi masa sekarang itu karena pemikiran orang-orang yang masih zaman dahulu banget kalau masuk. Nah, kayak pemikiran mereka tuh perempuan harusnya udah di rumah aja, nggak usah ngejar karir. Di rumah aja nggak usah ngejar karir, jadi ibu rumah tangga, menikah sama laki-laki kaya, kayak gitu kan. Sedangkan ya pasti keinginan perempuan itu ya lebih dari itu, nggak sekedar menikahi laki-laki kaya, nggak sekedar, ya maaf, nggak sekedar eh cuma jadi ibu rumah tangga, pasti ada yang mau dicapai dari perempuan-perempuan tersebut, entah karir atau pendidikan. Pengen S2 di luar negeri, itu tuh banyak yang ingin dicapai oleh perempuan tersebut. Ya, cuman jarang banget jarang banget dilirik oleh, kalau sekarang tuh lebih ke orang tua sekarang. Karena ya mereka mikirnya ya udah perempuan tuh udah di rumah aja, atau bahkan perempuan yang mau eh, dapatkan pendidikan di kayak sampai keluar daerah itu sampai banyak yang paham. Selanjutnya itu ada di bidang politik. Nah, kalau di politik itu ya seperti hal yang di bagian ekonomi karir ya. Kayak misalkan kalau dulu tuh ya pendidikan aja belum dapat, gimana kita mau terjun ke dalam politik. Nah, kalau di masa sekarang ini karena memang justru di sini udah ketahuan perbedaan perkembangannya dalam feminisme ini. Kalau nggak salah ya, di dalam feminisme, maaf, di dalam politik ini harus memenuhi kuota 30% perempuan. Jadi kayak 30% itu harus diisi oleh perempuan. Jadi itu hal tersebut itu dengan kayak eh, minimal harus diisi oleh 30% perempuan itu, misalkan kursi-kursi DPR. Nah, itu membuka membuka peluang dalam partisipasi politik untuk para perempuan, terkait dari perempuan yang awalnya berpikir, ah saya nggak diberi kesempatan karena saya tuh perempuan, kan yang biasanya yang maju-maju jadi caleg apa, yang maju-maju jadi pemerintah atau wakil rakyat itu kan laki-laki, jarang ada perempuan. Nah, dengan adanya ketentuan 30% ini buat kayak mendorong lagi dari perempuan-perempuan di Indonesia untuk lebih berpartisipasi dalam politik. Jadi tuh peluang untuk perempuan jadi lebih luas gitu. Jadi kayak seakan-akan udah nih, udah disiapkan tempat untuk perempuan agar dapat ikut berpartisipasi, udah disiapkan wadahnya. Jadi kan itu lebih baik gitu ya. Pokoknya kayak pintunya tuh kayak dibukakan. Nah, cuman kalau dalam politik ini ya sebenarnya masih berkaitan dengan sosial. Misalkan ada dari perempuan-perempuan yang menyalonkan jadi gubernur, misalkan dia mencalonkan jadi calon gubernur ya. Di calon gubernur, cuman dia backgroundnya itu nggak ada background seperti pokoknya nggak ada background yang menguatkan. Tapi background menguatkan tuh kayak oh dia dulu pernah mencalonkan jadi pernah jadi ini, atau dia sebelumnya, atau dia keluarga dari ini gitu. Nggak ada yang menguatkan dari aspek tersebut. Itu bakal bikin pemikiran-pemikiran orang sekarang. Ya bukan, nah pemikiran-pemikiran, ada pemikiran orang yang kayak pemikiran patriarki yang kayak nggak, perempuan nggak bisa memimpin. Perempuan ini apa ya, nggak bagus, kemudian kayak apa ya, nggak terbukti, nggak pokoknya udahlah, mending gak usah milih dia, mending pilih yang laki-laki aja lebih pasti. Padahal ya startnya ya di apa ya, di hal yang sama, misalkan misalkan dia dari partai yang sama, terus nanti misalkan maksudnya partai yang kedudukannya sama lah ya, ketenarannya atau apa namanya, eh ya ketenarannya atau tingkatannya misalkan di start di hal yang sama nih, di ya di garis yang sama, itu akan tetap dijudge oleh masyarakat Indonesia dengan "Nggak, perempuan nggak bisa memimpin, udah laki-laki aja yang pasti," dengan kata-kata tuh mereka tuh kayak bilang, ah kalau perempuan yang memimpin nggak pasti, apa ya, buktinya tuh masih kurang. Ya gimana mau membuktikan jika dari mereka aja nggak mau memberi kesempatan untuk perempuan-perempuan tersebut. Kayak mereka tuh kayak bilang, ah perempuan udah jangan pilih gitu. Mereka nggak ngeliat dulu tuh kayak background mereka gimana, background politiknya. Apa, wah si perempuan ini memiliki background politik yang keren banget ya. Sebelumnya tuh kayak memperjuangkan suara-suara rakyat, sering turun aksi, di mana kayak dia sering kritis banget dalam pemikirannya. Itu nggak bakal dipandang karena kayak orang-orang kayak udah ngeliat, udah nih perempuan udah nggak cocok lah. Apa, iya udah mending pilih yang laki-laki aja. Itu pemikiran orang-orang sekarang tuh kebanyakan seperti itu. Cuman karena perempuan itu kayak mereka tuh udah menutup hati mereka, udah menutup pikiran mereka dalam hak pilih mereka dalam politik seperti itu. Mungkin sekian dari saya dalam penjelasan eh, perkembangan atau perbandingan dari feminisme di masa perjuangan Kartini hingga saat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah.